Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ganda Febri Kurniawan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Pendidikan. Di sini kan saya Putri Wulandari dengan NIM 3101422049 mempresentasikan hasil paper saya yang berjudul Analisis Data dalam Penelitian Pendidikan Sejarah. Adapun pokok bahasan dari presentasi ini yakni yang pertama urgensi, yang kedua tujuan penulisan, kedua isi dari judul yang telah dibahas, yang terakhir merupakan kesimpulan. Adapun urgensi dari penulisan paper ini yakni satu, meningkatkan pemahaman sejarah pendidikan. Paper ini dapat membantu peneliti dan pendidik untuk memahami bagaimana pendidikan telah berubah sepanjang waktu. Ini termasuk memahami perkembangan metode pengajaran, peran guru, dan bagaimana pendidikan telah beradaptasi dengan perubahan sosial dan politik. Yang kedua, membantu dalam pembuatan kebijakan pendidikan. Dengan memahami bagaimana pendidikan telah berubah sepanjang waktu, paper ini dapat memberikan wawasan yang berharga untuk pembuatan kebijakan pendidikan. Ini dapat membantu dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dan inovatif. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan. Paper ini dapat membantu dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan memahami praktik terbaik dan praktik yang kurang efektif dalam pendidikan sejarah. Ini dapat membantu dalam merancang kurikulum yang lebih relevan dan efektif. Yang keempat, membantu dalam penelitian dan pengajaran, yakni paper ini dapat digunakan sebagai sumber referensi yang berharga untuk peneliti dan pengajar. Ini dapat membantu dalam penelitian dan pengajaran yang lebih baik dan inovatif. Adapun tujuan dari penulisan paper tersebut yakni satu, untuk mengetahui apa tujuan dari analisis data dalam penelitian pendidikan sejarah. Yang kedua, untuk mengetahui jenis dari penelitian penulisan pendidikan sejarah. Yang ketiga, untuk mengetahui konsep analisis data penelitian kualitatif. Yang keempat, untuk mengetahui makna dari analisis data penelitian kualitatif. Kita akan memasuki pada inti dari pembahasan. Yang pertama ini analisis data. Jadi apa sih analisis data itu? Jadi analisis data merupakan teknik yang dipakai untuk memahami cara menginterpretasikan data, hubungan antara data, makna yang terkandung dalam data, serta batasan-batasan yang ada pada sistem informasi tertentu. Adapun tujuan dari analis data yakni satu, mengidentifikasi dan memahami tren sejarah. Analis data dapat membantu mengidentifikasi tren sejarah yang mungkin tidak terlihat secara langsung. Dengan menganalisis data yang ada, pendidik dapat melihat pola perubahan sepanjang waktu, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut, dan menggambarkan tren yang berpotensi berdampak pada masa depan. Yang kedua, menyediakan pemahaman yang lebih akurat tentang peristiwa sejarah. Analisis data dapat membantu menghilangkan bias atau kesalahan interpretasi dalam pemahaman kita tentang peristiwa sejarah. Dengan menggunakan pendekatan berbasis data, pendidik dapat memeriksa sumber-sumber yang berbeda, membandingkan dan memadukan informasi, serta mencari bukti yang mendukung atau menentang klaim-klaim tertentu. Yang ketiga, membantu mengembangkan penelitian sejarah. Analis data dapat berperan penting dalam penelitian sejarah. Dengan menganalisis data dalam bentuk dokumen, catatan, gambar, atau sumber-sumber lainnya, peneliti dapat mengungkap hubungan baru antara peristiwa, mengidentifikasi tren yang tidak terlihat sebelumnya, dan menguji hipotesis sejarah. 4. Mendukung pengambilan keputusan dalam pengajaran sejarah. Analisis data dapat membantu pendidik dalam membuat keputusan yang lebih baik dalam merancang kurikulum dan metode pengajaran sejarah. Dengan menganalisis data tentang keberhasilan atau kegagalan pendekatan pengajaran tertentu, pendidik dapat menyesuaikan metode mereka agar lebih efektif dan relevan. Adapun jenis analisis data yang biasa digunakan dalam penelitian. Yang pertama itu ada analisis data kuantitatif. Jenis
analisis data ini menggunakan statistik dan data numerik. Metode-metode ini sering diterapkan dalam penelitian yang dimaksudkan untuk memverifikasi teori atau meramalkan hasil dari data yang diamati. Di antara metode yang digunakan dalam analisis data kuantitatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, uji statistik. Ini digunakan untuk membandingkan rata-rata kelompok dan memastikan apakah ada perbedaan yang signifikan di antara mereka. Yang kedua, analisis varians. Metode ini menentukan apakah variabel yang diamati berbeda secara signifikan satu sama lain. Yang ketiga, regresi. Sebuah teknik untuk meramalkan variabel independen dengan menggunakan variabel independen yang ada. Yang kedua, ada analisis data kualitatif. Analisis data ini melibatkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena pendidikan dengan mengumpulkan dan menganalisis data non-numerik. Metode ini biasanya digunakan dalam penelitian yang bertujuan untuk memahami perilaku, pengalaman, dan pendapat siswa atau guru. Dalam analisis data kualitatif, berbagai teknik digunakan, di antaranya yakni satu, wawancara mendalam. Ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman komprehensif tentang pengalaman dan opini individu, sehingga memungkinkan peneliti mengungkap informasi yang lebih kaya dan kontekstual. Yang kedua, observasi. Teknik ini melibatkan pengamatan perilaku dan interaksi kehidupan nyata dalam lingkungan pendidikan, menawarkan wawasan tentang dinamika yang terjadi. Kemudian ada analisis isi. Metode ini digunakan untuk menganalisis data media tekstual atau fisik. Yang kedua, pembahasan selanjutnya yakni konsep analisis data. Analisis data melibatkan proses pengorganisasian dan pengurusan data ke dalam pola, kategori, dan unit uraian dasar dengan tujuan untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja berdasarkan data yang ada. Tugas dalam analisis data meliputi pengaturan, pengurutan, pengelompokan, memberikan kode, mengkategorikan, dan memberikan makna pada data tersebut. Melalui pengorganisasiannya dan pengelolaannya, data bertujuan untuk menemukan tema yang akhirnya dapat dikembangkan menjadi teori substantif. Dalam penelitian kualitatif, analisis data melibatkan proses penafsiran dan interpretasi terhadap data yang telah terkumpul yang cenderung lebih subjektif. Fokus utama dari analisis data dalam penelitian kualitatif adalah pada analisis teks, di mana teks yang dianalisis berasal dari transkrip data. Transkrip data ini merupakan variasi dari data mentah yang dikumpulkan melalui berbagai alat atau instrumen pengumpul data kualitatif. Proses analisis data dilakukan setelah data terkumpul. Makna analisis data. Analisis data dalam penelitian kualitatif memiliki peran penting dalam mencari makna di balik fenomena yang diamati berdasarkan data kualitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif berarti mencari makna yang terkandung dalam data yang diperoleh dari subjek penelitian melalui wawancara mendalam atau metode pengumpulan data lainnya. Peneliti menghadapi berbagai objek penelitian yang masing-masing menghasilkan data yang memerlukan proses analisis lebih lanjut. Data ini memiliki hubungan atau keterkaitan yang belum sepenuhnya dipahami, sehingga diperlukan analisis untuk menjelaskan dan menghubungkan data tersebut dengan lebih jelas, sehingga dapat menjadi pemahaman umum. Dari penjelasan yang telah dijabarkan sebelumnya, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa analisis data merupakan teknik yang dipakai untuk memahami cara menginterpretasikan data, hubungan antara data, makna yang terkandung dalam data, serta batasan-batasan yang ada pada sistem informasi tertentu. Salah satu jenis analisis data adalah analisis data penelitian kualitatif. Analisis data dalam penilaian kualitatif berarti mencari makna yang terkandung dalam data yang diperoleh dari subjek penelitian melalui wawancara mendalam atau metode pengumpulan data lainnya. Peneliti menghadapi berbagai objek penelitian yang masing-masing menghasilkan data yang memerlukan proses analisis lebih lanjut. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.